Itu Anyep banget. tepuk tangannya itu lagi agak susah karena tangan kanan ngecek handphone. Oh iya, ya benar. kan? Penasaran abis ini siapa yang akan menjadi speakernya. Langsung aja kita akan mengundang, ini adalah moderator untuk sesi berikutnya yaitu Beverly Gunawan, seorang wartawan kepresidenan yang merupakan news anchor dari Liputan 6 SCTV. Boleh kita kasih aplaus yang meriah. Halo, selamat siang menjelang sore semuanya. Siang ya, masih siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita langsung aja, nggak berlama-lama, saya akan langsung panggil, nanti akan ada 4 narasumber pada sesi berikutnya yaitu Building a Brand and a Legacy. Kita panggil yang pertama ada Victor Hartono selaku CEO dari PT Jarum. Berikutnya ada Exton Salim, Direktur PT Indofood Sukses Makmur. Dan yang ketiga ada Cipta Ciputra Harun, General Manager dari Ciputra Group. Yuk, oke, kita sambil duduk, sambil menunggu narasumber yang keempat, nanti akan ada Bapak Muhammad Lutfi yang juga akan bergabung dengan kita pada sore hari ini. Bapak Lutfi adalah mantan dari Kepala BKPM dan juga mantan Menteri Perdagangan di zaman pemerintahannya Pak SBY. Oke, tapi sebelum Pak Lutfi bergabung mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga bertiga di sini. Ini generasi milenial ya di sini ya. Mungkin, oh bukan, kalau Cipta Gen X, kalau Cipta mungkin masih milenial ya. Ini masih milenial nih. Oke, mungkin kita mau langsung mulai aja. Saya pengen nanya nih kalau kita bicara soal brand dan legacy ini ketiganya di sini mereka meneruskan bisnis keluarga. Saya akan tanya dari yang paling muda dulu nih, dari Cipta. Gitu ya? Oke, Cipta, apa tantangan kamu masuk ke bisnis keluarga? Saya sempat baca kamu bilang ikutin aja itu culture yang udah ada, jangan bikin acara sendiri nanti malahan amburadul. Mungkin boleh di-elaborate Cipta, silakan. Iya itu betul sekali, karena Ciputra Group itu kan sudah ada sejak tahun 1981. Dan my family, they've done an amazing job, right? And we have amazing professionals who actually works for the company. And I respect them very highly, you know. And they've set up a culture, kultur di Ciputra Group itu aslinya kuncinya cuma satu, yaitu adalah integritas. Integritas itu our core value yang by far paling tinggi. Jadi bagi saya masuk ke Ciputra Group itu saya merasa culture itu sudah sangat luar biasa. Karena keluarga saya sudah membuat foundation yang sangat amazing, profesional kita itu executive directornya itu luar biasa juga. Jadi saya masuk itu merasa there's not much that I have to do. Justru saya takut ya kalau saya masuk PID kebanyakan gitu ya, mungkin saya bikin perusahaannya justru jadi gimana gitu ya. Jadi saya mau maintain hal tersebut. Jadi the greatest challenge bukan change a certain foundation, but to really build upon it and to keep it because it's been quite amazing. Jadi itu jawaban saya ya. Oke, thank you Cipta. Dan berikutnya mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sama dua narasumber yang lain di sini. Mungkin kalau buat Exton dan juga buat Victor mungkin sudah lebih lama ya di perusahaan keluarga. Exton, kalau kamu sendiri gimana? What are the challenges like working for your company, family business? Kalau untuk saya challenges-nya adalah satu, ya kayak gimana kita bisa membawa values-values yang sudah diterapkan dengan parents sama grandparents-nya kami, kayak gimana kita bisa bawa itu ke perusahaan yang baru dan to moving forward juga. Dan juga kayak gimana kita bisa belajar dari yang muda-muda untuk drive dan ya lebih new technology, new ways of thinking, itu semua kayak gimana bisa di-merge bareng jadi satu untuk moving forward sih. Itu kayaknya sih yang paling susah dan ya semoga saya bisa membawa Indofood dan lain-lainnya ke era yang baru. Oke, kalau Victor sendiri gimana? Di Jarum gimana? Ini bisnis rokok begitu besar di Indonesia, saingannya juga ketat. Apa ya strategi yang harus dilakukan?
Yang susah adalah adaptasi terus ya. Jadi pasarnya berubah-ubah, keinginannya konsumen juga kebentuk karena tawaran-tawaran dari kompetitor yang ada. Nah, terus kompetitor kita juga berubah. Mereka ini kayak punya saingan di hutan gitu ya. Kita sama-sama pemakan kijang atau apa gitu. Itu sama-sama punya kemampuan yang makin lama makin baik. Jadi kompetitor-kompetitor kita juga punya tawaran yang lebih inovatif. Jadi kitanya juga mesti adaptasi terus. Jadi kalau buat saya tantangannya adalah terus-menerus adaptasi itu, nggak gampang. Nah terus adaptasi. Jarum ini adalah salah satu perusahaan rokok yang masuk dalam bisa dikatakan top 3 mungkin di Indonesia. Ini persaingannya ketat banget. Menghadapi para kompetitor tuh bagaimana Victor? Mereka ya kita mesti ngawasin langkah-langkahnya kompetitor maupun juga banyak riset keinginan konsumen yang mungkin ada yang belum kepenuhin gitu. Jadi kita mesti punya tawaran yang pas dan terus timnya kita sendiri mesti pinter eksekusi. Ini nggak gampang karena kita kerja sama ribuan orang dan mesti kerja di 80 lebih cabang di seluruh provinsi-provinsi Indonesia. Jadi untuk mengorganisir dan meyakinkan dan kita punya tim kita punya skill yang cukup gitu, itu menurut saya nggak semua orang bisa. Jadi perlu leadership yang bagus juga ya di sini ya. Kemampuan organisasi yang tinggi juga. Oke, berikutnya kita ke Extend. Kalau di Indofood Extend kan dalam berinovasi kalian juga tetap mempertahankan ada product responsibility. Ada halal commitment, improving nutrition levels, consumer service facility. Extend di sini mungkin lebih banyak di improving nutrition level. Mungkin bisa ceritain nggak sih gimana Indofood itu ikut mengedukasi bangsa Indonesia akan pentingnya gizi gitu. Dengan begitu banyaknya produk yang harus ditawarkan di pasaran, tapi juga punya tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat itu. Silakan Extend. Ini lihat kalian jadi deg-degan. But anyways, banyak banget orangnya. But anyways, kalau kita lihat Indofood didirikan dengan opa saya, kakek saya, dan kalau kita lihat tahun 70-an, itu tuh di Indonesia tuh ada iron deficiency di masyarakatnya Indonesia. Jadi dari kakek saya kita ada program untuk fortifikasi di flournya kita, ya, untuk finding solutions for this problem. Jadi itu satu, dan satu lagi juga kita punya Indomie dan noodles itu juga ada fortifikasinya tuh, ada vitamin dan mineral yang penting-penting. Jadi dengan itu, in my opinion, the best lesson that you can have is from learning from someone else. And in this case ya dari opa dan papa saya, ya. Jadi di 2009 saya dapat opportunity untuk kerjasama dengan World Food Program, itu di NTT, dan dengan itu kita dapat opportunity untuk intervensi di NTT, ya. Dan itu tuh pertama kali saya dengar isu-isu tentang malnutrisi dan tentang stunting. Sekarang kan stunting di koran di mana-mana udah luas ya, udah pengertiannya udah luas ya. Tapi tahun 2009 tuh orang tidak tahu itu tuh apa, ya. Jadi untuk mendapatkan teman-teman untuk join untuk mengertikan tentang isu ini tuh susah banget. Itu satu tuh. Jadi ya itu dari situ saya pelajarin kayak gimana untuk cari solusinya. Ya kita ada sekarang itu sebagai ajarnya kakek dan papa saya ya sebagai inspirasi saya lah untuk kayak gimana coba mencari solusi untuk di nutrition wellness untuk Indonesia. Jadi ya dari sana. Nah kalau misalnya Exxon memilih untuk soal isu stunting, ini kan udah bertahun-tahun masih menjadi tantangan. Ini memang karena Exxon percaya kalau misalnya pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia itu tercukupi, Indonesia akan lebih maju, atau apa sih sebenarnya pentingnya gizi ini untuk Indonesia di mata Exxon?
Kalau kita lihat Indonesia setiap tahun 5 juta anak yang dilahirkan ya. Kalau kita lihat 30% stunting possibility of stunting rate-nya itu tuh 1,6 juta anak yang possibly bisa stunted. Itu tuh jadinya tuh dengan statistik itu aja tuh saya pikir kita mesti saya sendiri lah. Jadinya saya sendiri pikir itu it's something we have to solve or right away. Ya, kalau enggak setiap tahun kalau 1,6 juta itu kalau 10 tahun itu udah 16 juta loh. Ya, jadi itu tuh akan mengaruh kita punya workforce in the future, ya. Jadi kalau kita lihat di perusahaan workforce itu of course important lah ya. Jadi itu kan untuk job creation, untuk yang bantu bikin mie itu semua perlu orang tuh. Jadi if 16 million children are stunted in 10 years itu bisa masalah untuk negara lah. Jadi itu that's why I put a lot of attention in trying to find solutions di bidang ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Eksten. Saya potong sebentar. Saya akan mengundang satu lagi narasumber yang akan bergabung pada siang hari ini. Bapak Muhammad Lutfi, silakan. Pak Lutfi, silakan Pak. Senang sekali akhirnya Pak Lutfi bisa ikut bergabung dengan kita. Mungkin buat para generasi milenial, mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu Pak Lutfi ini sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan juga Kepala BKPM. Tentunya nanti kita akan berbincang-bincang soal brand dan legacy ini akan menarik sekali. Kita lihat dari sudut pandang yang lain ya Pak Lutfi. Oke, Pak Lutfi kita tadi sempat ngobrol-ngobrol bagaimana generasi muda kita berkecimpung di perusahaan keluarga. Nah mungkin kalau ke Pak Lutfi saya ingin tanya, Pak Lutfi sendiri cukup sukses menjadi seorang businessman. Kenapa kok Pak Lutfi sempat berniat untuk pindah ke politik sementara waktu? Mungkin boleh diceritain sedikit Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya merasanya nih kalau biasanya ngeledekin teman-teman ayah saya panggil ABG. Jadi sekarang saya dipanggil ABG sama pembicara di sini. Angkatan bapak gue. Jadi saya minta maaf tadi karena waktunya kejar-kejaran. Jadi saya ingin melihat dan flashback sedikit. Jadi waktu itu tahun 2004 kita itu baru pertama kali menjalankan pemilihan umum presiden secara langsung. Artinya presiden Indonesia dipilih oleh one man one vote oleh orang Indonesia. Jadi waktu itu saya ketua umum HIPMI umur 34 tahun dan aktif memperjuangkan supaya the best man can lead the country. Dan ketika itu juga, jadi setelah saya selesai ketua umum HIPMI pada tahun 2005, ini kan tahun 2004 bulan Oktober pemilihannya, tahun 2005 saya diminta oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, waktu itu umur 35 tahun. Jadi I was your age too at one day. Tepuk tangan mungkin semuanya di usia 36. Luar biasa sekali. Deputi Kepala BKPM pada saat itu umurnya 24 tahun lebih tua dari saya. Bisa dibayangkan nih anak kecil kemarin sore, petantang-petenteng, perintah-perintah, marah-marah. Dan itu juga membuktikan sebenarnya dengan suatu komitmen. Itu saya kalau bilang sama istri saya pagi-pagi itu bahwa saya itu datang jam 7:30 pagi bawa cambuk. Pulang itu sampai nggak mau ngomong lagi. Karena kita ingin memperbaiki iklim investasi kita. Karena tanpa investasi yang baik, pertumbuhan Indonesia tidak akan bisa tercapai. Oleh sebab itu, saya menginginkan untuk bisa masuk. Tetapi setelah 10 tahun, saya berdoa supaya saya bisa keluar dan tidak kembali lagi. Kenapa? Karena main politik tanpa kejelasan keuangan yang jelas tidak bisa. Ini pengalaman pribadi. Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor mobilnya RI 23. Yang ngawal 17 orang. Gajinya 19 juta. Tengah bulan tanggal 10 puyeng. Bagaimana bayar gaji pegawai sama gaji pengawal? Karena bayarnya sendiri-sendiri itu, gitu kan ya. Tetapi ini semua adalah transformasi. Dan kita mesti melihat Indonesia ini menjadi lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, kenapa saya ingin hadir di sini untuk melihat kepada milenial baru? Karena Indonesia ditantang.
yaitu pada tahun 2045 kita mesti menjadi negara nomor 4 ekonominya terbesar di dunia. Kita jangan tepuk tangan dulu, karena ini punya permasalahan yang rumit. Untuk bisa tumbuh, untuk bisa menjadi nomor 4 di dunia dengan rata-rata per kapita 28.000 lebih, kita mesti tumbuh 6,4% per tahun. Hari ini kita cuma tumbuh 5,1%. Kalau adik-adikku, anak-anakku tidak melakukan apa-apa, kita hanya akan menjadi nomor 9 di dunia dan kita hanya akan mempunyai pencapaian per kapita 19.000 tanpa melakukan apa-apa. Artinya apa? Kita pada tahun 2045 akan tua sebelum kaya. Mau jadi orang miskin? Tadi dengar cerita saya, 19 juta dikawal dengan segala macam. Jadi kita mesti mengerjakan sesuatu ini dengan keras, yaitu memperbaiki iklim investasi. Kenapa iklim investasi ini penting? Supaya Indonesia tumbuh lebih kencang. Kenapa kita mesti tumbuh lebih kencang? Karena pada tahun 2034 kalau kita tumbuh 6,4% per tahunnya, kita akan lulus dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Apa artinya? Artinya waktu kita mempunyai pendapatan per kapita 12.000 dan prediksinya adalah 2034. Jadi kira-kira berapa tahun dari sekarang? 13 tahun dari sekarang, 14 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, kita mestinya sudah lulus. Yang hari ini 4.000 dolar per kapita, kita akan tumbuh menjadi 12.000 dolar per kapita. Dan itu mesti dengan kerja keras. Apa caranya untuk keluar dari middle income trap? Hanya dua, yaitu yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dan yang kedua adalah dengan education dan transfer of technology. Tanpa dua itu kita akan hilang di tengah-tengah middle income trap yang artinya maju tidak, mundur tidak. Saya kerahkan yang lain dulu deh. Makasih. Oke, ini menarik juga insight yang kita dapat dari Pak Lutfi. Mungkin saya akan balikin ke Cipta. Cipta ini keluarganya bergerak di bidang industri, Ciputra. Kira-kira dengan harus ada pembangunan yang berkelanjutan, mulai pembangunan infrastruktur, banyak sekali yang terjadi yang begitu dinamis di Indonesia, Cipta. Kamu tuh bagaimana caranya melihat dengan adanya segmentasi sendiri di lini bisnis Ciputra, strategi apa yang harus kamu lakukan untuk bisa berhasil di semua lininya? Kalau di real estate itu kan salah satu masalahnya ya Pak ya. Kita itu cycle-nya kan panjang sekali. Bukan hanya itu, proses dari sejak kita beli tanah sampai kita bisa launching sebuah produk, itu kira-kira waktunya 2-3 tahun. Jadi kalau ditanya persisnya market yang mana, menebak-nebak infrastruktur yang mana nih yang akan dibangun, susah sekali karena kita tuh harus bisa foresee the future. Kita mau jualan, kita misalnya tahu nih, niche market yang ini, yang cocok ya bakal cocok itu kita harus sudah memprediksi hal tersebut 3 tahun sebelumnya. Jadi mengenai infrastruktur itu hal yang sama. Karena proses perizinan yang begitu lama, proses pembebasan tanah yang begitu lama, persiapan tim yang begitu lama, otomatis infrastruktur itu akhirnya kita juga harus tebak-tebak. Di mana nih bakal dibangun baru? Oh misalnya di Surabaya ada JLLB, wah berarti kita harus siapin produknya dari 3 tahun sebelumnya, tanahnya udah harus dibebasin, permit sudah harus siap. Tetapi memang di properti itu greatest challenge kita. Gimana caranya gap ini dari waktunya pada saat kita beli tanah, mengurus perizinan sampai launching produk, itu bisa waktunya dipercepat. Supaya kita bisa lebih gampang menyesuaikan dengan infrastruktur yang baru yang dibangun oleh negara. Begitu sih dari saya. Nah tapi itu cara membaca marketnya bagaimana dengan Itu pasti banyak riset yang dilakukan, tapi bagaimana supaya mungkin boleh pengalaman nggak sih pernah keberhasilan atau misalnya ada kegagalan dalam membaca situasi market? Cipta. Wah jujur rasanya kita juga banyak tebak-tebak. Karena prosesnya itu sangat sulit, akhirnya kita mengeluarkan banyak capital untuk bisa nebak-nebak lah. Wah kayaknya tuh di situ bakal we're ready tuh, di situ kayak marketnya bakal oke, di situ kayak infra yang baru bakal dibangun. Kita tebak-tebak gitu. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, tapi kita terima aja. Karena itu udah sejak dari pertama ya kita cara kerjanya begitu. Jadi tentunya kalau ada improvement dari segi transparansi dan infrastruktur gitu, kita bisa tahu bangunnya persisnya kapan, timelinenya seperti apa, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami ya. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang nanti mau masuk ke industri properti, kira-kira tahu ya apa yang harus dilakukan dan kira-kira challenges-nya tuh apa aja ya, harus bisa membaca market, membaca masa depan ya, Cipta. Oke, sekarang saya mau tanya teman-teman di sini, siapa yang suka banget makan Indomie?
Terima kasih loh. Terharu ya. Oke, kalau tadi Cipta cerita tentang bagaimana membaca market di dunia properti, saya pengen tanya, saya sendiri ini penasaran, gimana sih caranya bisa membuat sebuah brand yang dari saya kecil itu saya nontonnya Doraemon sambil jam 8, jam 9 pagi sambil makan Indomie, sampai sekarang saya tuh kalau bosan makannya Indomie. Itu bagaimana ceritanya untuk membuat brand yang sekuat itu dan bisa mempertahankan bertahun-tahun, Exton? Ini saya sering banget sih kalau saya ada question answer gitu ya di Instastory, ini sering banget sih yang keluar. Jadinya hari ini saya kasih eksklusif deh ya. Oke. Nah, jadi kalau ya kita terima kasih ya, tahun kemarin kita ada Indomie 45 tahun dan Indomilk juga 45 tahun dan tahun ini Citato 30 tahun juga ya. Jadi kita berterima kasih fans-fansnya yang we have very loyal crazy fans juga sih. Jadi berterima kasih. Tetapi sekarang dengan social media ya, one thing that really we can really do as brands is that we can have a proper conversation with our consumers. That is something that is not able to do 5 to 10 years ago. Ya, jadi saya udah kerja di perusahaan udah 14 tahun. Ya, saya mulai dari brand manager. Sekarang tuh marketing landscape tuh udah topsy-turvy, udah lain banget daripada yang lain. Jadi saya banyak teman tech yang di sini nih. Ya, kayaknya ada Google juga di sana. So that is one thing yang kita mesti perhatiin. How do we have proper conversation? Jadi kalau saya sendiri, saya sih senang sekali kalau teman-teman tagging ya. Jadi ada new entrepreneurs yang pakai Indomie sebagai raw materialnya. Jadi ada pizza, ada onigiri, ada birthday cake. Ya. Terus ada satu lagi yang saya belum coba adalah yang langsung digoreng. Itu saya mau coba banget. Dan itu, I mean we are able to support entrepreneurs juga. Jadi di dalam sistem kita tuh ada 50.000 Warmindo seluruh Indonesia. Jadi kita berterima kasih kita bisa jadi part of solution untuk job creation juga ya di Indonesia. Dan satu lagi ya of course kalau tren-tren gitu tolong ya jadi tagging DM ke saya aja. Tapi ya DM-nya jangan yang aneh-aneh ya. Itu banyak sekali itu yang nanya-nanya yang aneh-aneh. Oke. Ya jadinya for one jadinya kayak sekarang kan kalau lagi ngetren kayak ayam geprek ya. Jadi kita pakai insights itu, pakai itu untuk bikin flavor barunya Indomie gitu loh. Jadinya ya gitu-gitulah. I think how do we get close to the consumers? How do we have a proper conversation to understand needs and wants-nya di orang? I think that is the key to a proper brand management. Salah satu produk Indomie yang gak kalah nih bukan cuma mie goreng originalnya doang, tapi suka ada inovasi, misalnya ada cabai hijau atau ada rasa-rasa lain. Itu Exton ngebaca pasarnya gimana sih caranya buat teman-teman di sini nanti yang misalnya pengen bisnis di dunia F&B itu jadi tahu selera pasar tuh seperti apa sih? Itu sih hype ya. Jadi kalau kita lihat lagi hype apa ya teman-teman lah kalau ada ide-ide tolong kasih saya lah. Jadi Ntar dikasih Indominya lah. Hashtagnya in a millennial summit gitu loh. Ya. Jadi sosial media tuh perannya penting juga ya dalam. Untuk saya sendiri penting sekali karena I can get real time information untuk dari teman-teman followers sih. Ya, jadi terima kasih. Jadi sebagai seorang direktur, Pak Exton masih bersentuhan langsung dengan para mereka yang menggunakan produk Indofood untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu? Sering, jadi itu that's a cute question juga sih. Kalau ingat 2 tahun yang lalu kita tuh launching Citato Indomie goreng. Ya. Itu I realize the power of social media and itu dari sana. Kita launching that product tuh cuman pakai 1 tweet dan 1 Instagram post yang personal postnya saya juga gitu loh. Dan paling dahsyat adalah dalam 2 minggu kita dapat 6 million impressions. Itu gila sih, gila banget. Lebih dahsyat lagi, itu bukan dari accountnya saya punya followers 300 aja gitu loh, jadi nggak naik-naik. Tapi ya itu. Mungkin boleh di follow ya, untuk nambah follower hari ini. Kok followersnya kok nggak naik-naik gitu loh mereka. Ya gitu loh. Tapi ya itu tuh orang dari screen capture, mulai and then
moving forwardnya dia pakai WhatsApp, pakai Line, ya di sharingnya tuh organik sekali. Jadi itu tuh that is the power of internet ya. Ya, so I think with that ya of course there's negative part to it juga gitu loh. Kalau kita lihat nih, jadinya kalau if we mention angka 80 juta, ya itu artinya saat ini sama saat sebulan yang lalu itu lain banget, gitu loh. Ya, I don't think the joke is getting picked up here deh. Apa takut apa malu-malu ya? So anyways, so negatif tuh juga it's very negative. Maaf ya kalau agak kurang ajar dikit. So negative news tuh juga cepat sekali in the news. Jadi untuk kita ya we have to maintain our quality and our safety issue lah. Ya gitu sih. Oke, thank you Exxon udah sharing. Saya pengen tanya ke Victor. Exxon kayaknya masih seru banget nih. Oke, kalau dari Victor sendiri gimana? Kalau industri rokok itu apakah rokok itu ya begitu-begitu saja atau terus harus berinovasi sih? Tingkat inovasinya untuk rokok sebetulnya rendah. Jadi kita di industri bilang ini inovasi terakhirnya kita kayaknya filter nih. ya flavor burst segala itu it's a gimmick, tapi kalau breakthrough-nya benar-benar sih nggak terlalu banyak. Anyway, yang pasti kita tahu di dunia bisnis tuh nggak ada industri yang kekal. Jadi kita lihat ini nggak enak ya, tapi kayak Kodak aja. Kodak tuh waktu saya kecil, itu sesuatu yang ya kayak orang nggak bisa hidup tanpa Kodak. Sekarang tiba-tiba kok bisa hilang gitu. And dulu keluarga saya itu bisnisnya mercon. Ini waktu kakek saya kenal sama kakeknya dia pertama kali di kota Kudus. Ya, kita dulu sekota, nenek moyangnya sekota. Cuman waktu itu kakeknya Exxon lebih muda ya, jadi mesti panggil Koh gitu. Sekarang juga sama sekarang ya, pembelian Kofi. Sekarang saya juga masih muda kok. Itu bisnis mercon tentunya karena pakai mesiu ya. Tiba-tiba tahun 1942 Jepang mau masuk, itu perusahaan kita ditutup sama Belanda. Karena Belanda nggak mau industri mesiu yang ada di kita sampai ke tangan Jepang. Tiba-tiba sejak itu sampai hari ini industri mercon tuh illegal di Nusantara. Nah, jadi dari pengalaman itu kita tahu bahwa family saya ada paranoia juga ya. Wah, industri yang kayaknya nggak ada apa-apa tiba-tiba bisa hilang. Jadi kita terus masuk industri rokok kretek, tapi kita juga ngerti terus bahwa ini industri bisa kapan-kapan mundur atau hilang. Terus makanya di tempatnya kita, di grup bisnis kita sangat aktif untuk business development, membangun pilar-pilar bisnis yang berbeda. Business cycle-nya dari yang sekarang udah ada. Jadi makanya kita terus investasi di BCA dan ke Blibli dan Ticket.com dan Polytron. Itu karena kekhawatiran ya. Dan saya rasa semua business owners mestinya sebaiknya punya rasa kekhawatiran kalau bisnisnya tiba-tiba punah. Sampai ke level punah ya? Ya kayak Kodak. Jadi harus selalu diversified ya Victor kalau saya misalnya. usulkan begitu. Gimana mau menanggapi Cipta yang atau mungkin dari Pak Lutfi gimana pandangannya mengenai kita harus diversified kalau ada bisnis? Kalau saya bukan diversified ya, tapi rule of the game. Ini mungkin teman-teman adik-adikku semua sudah lihat bahwa pada tahun 2006, 7 dari 10 perusahaan market cap terbesar itu adalah manufacturing dan kemudian jasa yang besar-besar termasuk perusahaan minyak. Karena saya kebetulan aktif di urusan minyak dan gas. 2017
itu yang tinggal di 10 market cap terbesar itu hanya tinggal Exxon Mobil. Sisanya itu sudah selesai. Kalau lihat dari profitability, perusahaan oil and gas itu adalah yang terbesar Exxon Mobil adalah pada posisi 49. Artinya inovasi itu adalah yang terpenting. Bukan berarti oil and gas tidak penting, tapi yang pasti sekarang jualan telepon seperti Apple dan Samsung jauh lebih hebat daripada jualan minyak, gitu kan. Nah, ini juga sama dengan apa yang dihadapi oleh dunia pada masa yang akan datang. Bisa dibayangkan bahwa pada tahun 2045 itu lebih dari 9 miliar orang yang akan jalan. Kita akan melihat bahwa Indonesia 180 juta lebih akan berada di kelas menengah. Artinya apa? Ini adalah suatu terobosan-terobosan. Karena ini pengalaman kan tadi mbaknya nanya, Ibu moderator nanya sama saya, kenapa mau masuk ke pemerintahan? Ini yang saya lihat. Jadi waktu saya masuk pertama kali di Badan Koordinasi Penanaman Modal itu, saya melihat bahwa ada opportunity yang luar biasa di industri otomotif. Sekarang industri otomotif pada tahun 2018 kemarin menjadi penyumbang nomor 4 terbesar untuk ekspor Indonesia. Bisa dibayangkan yang katanya kita ini penjual barang mentah dan setengah jadi, suddenly menjadi perusahaan negara nomor otomotif menjadi produk terbesar nomor 4 di dunia. Kenapa? Mesti penting. Jadi saya lihat angkanya begini. Di setiap 1.000 orang di satu negara, berapa dia mempunyai mobilnya? Di Amerika Serikat, setiap 1.000 orang ada 1.001 mobil. Artinya satu orang punya satu mobil, bahkan lebih. Di Jepang, setiap 1.000 orang ada 583 mobil. Di Thailand, yang mestinya sama dengan kita, dan pada tahun 2000, awal tahun 2000-an, mengatakan bahwa mereka adalah the next Detroit of Asia. Gitu kan ya, the next Detroit of the world. Di Asia adalah Thailand. Mereka mempunyai 179 mobil setiap 1.000 orangnya. Tahu Pak, berapa jumlahnya pada tahun 2007 di Indonesia? Di Indonesia hanya ada 47 mobil per 1.000 orangnya. Artinya apa? Hitungan saya pada saat itu, artinya jelek-jeleknya Indonesia ini akan tumbuh seperti Thailand. Artinya akan tumbuh 400% daripada bilangan tahun 2007. Jadi artinya apa nih kepada kota Jakarta? Artinya kalau sekarang macet, yang akan datang bisa 4 kali lebih macet dari hari ini. Jadi saya ketok itu pintu. Dari Turin dengan Fiat, sampai ke Stuttgart dengan Mercedes, Wolfsburg dengan VW-nya, sampai ke Paris dengan Renault-nya. Nggak ada ini orang Eropa yang mau dengar. Akhirnya saya pergi ke Jepang waktu itu. Dan kebetulan setelah jadi kepala BKPM, menjadi duta besar Indonesia untuk Jepang pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Dan orang Jepang melihat fenomena ini. Apa yang kejadian? Antara 2010 dengan 2013 itu, yang namanya Toyota double capacity di Indonesia. Daihatsu produksinya hari ini lebih besar daripada di Jepang sendiri. Suzuki double capacity, Honda double capacity, Mitsubishi double capacity. Menjadikan Indonesia, produk-produknya berada di Indonesia. Jadi Jepang itu, waktu zaman saya duta besar, tumbuh investasinya 700%. Dari 775 juta menjadi 4,7 miliar. Artinya apa? Ini kan ada industri yang besar sekali, 1.200 komponen akan tumbuh di Indonesia. Saya katakan ya, 2 juta akan ada di Tangerang dan di Jakarta, di dekat sekitar Jakarta. Setelah 2 juta mesti keluar dari kota Jakarta, akan ada investasi baru menjadi 5 juta antara di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Setelah 5 juta, Indonesia akan menjadi 10 juta konsumsi mobilnya per tahunnya menjelang 2040, akan keluar Jawa. Fight-nya antara Kalimantan Timur dengan Sulawesi Selatan di kota Makassar. Jadi ini sebenarnya opportunity yang luar biasa. Dan ini akan diikuti oleh bagaimana mereka menjual mobil dengan baru. Sebentar lagi kita tidak akan lagi melihat mobil seperti sekarang ini. Ada autonomous car. Waktu saya di Jepang itu saya lihat bagaimana penelitian mereka, bahwa mereka melihat dari ikan. Tahu nggak bahwa ikan itu tidak pernah tabrakan. Jadi mereka sekarang lagi belajar dari ikan supaya mobil-mobil ini tidak pernah tabrakan. Dalam hati saya sakit ini orang-orang semua ini.
Tapi itu kejadian. Jadi kalau saya boleh usul, makanya saya mengatakan bahwa kenapa Indonesia nanti tahun 2045 hanya 28.000 per kapitanya, bukan 40.000 seperti Jepang sekarang. Karena di akan masa yang akan datang kita tidak lagi bersaing, tapi kita adalah kolaborasi. Kalau bersaing itu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Di masa yang akan datang kita mesti bekerja bersama-sama. Dan semua bagi bangsa Indonesia, kita ini 70 tahun yang lalu, founding fathers kita Muhammad Hatta sudah berbicara kolaborasi. Beliau pada saat itu bicara namanya usaha bersama. Dan beliau mengatakannya itu dengan kooperasi. Sekarang itu kita bilang dengan kolaborasi. Jadi artinya zaman ini adalah zaman kita. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita mesti maju terus. Pak Lutfi, Bapak begitu optimis dengan tahun 2045. Sekarang generasi milenial ada di sini, Pak. Ya. Mungkin Pak Lutfi mau kasih tips untuk mereka, tips nyata yang bisa dilakukan. Hal-hal konkret buat generasi milenial kita. Iya, tadi saya katakan salah satunya gitu kan ya. Jadi waktu saya di Menteri Perdagangan itu, Amerika itu selalu mengatakan dengan namanya free trade. Free trade itu basisnya adalah knowledge. Dia patenkan informasinya. Setelah dipatenkan informasinya, terjadi asymmetrical information, namanya opportunity. Setelah opportunity jalan, mereka siapkan namanya dengan persaingan atau competitions. Competitions itu melahirkan pemenang dan pecundang. Jadi sejak tahun 88 terjadi kebuntuan di dalam WTO atau GATT. Udah nggak bisa jalan lagi mereka. Jadi kenapa katanya? Karena ditantang sama India, kan tahu kan orang India itu kan ya, 1001 ngelawannya, 2000 lawan di lidahnya. Nggak bisa dilawan ini orang India ini. Jadi tidak ada satu keputusan pun sampai di tahun 2012 waktu itu Indonesia Menteri Perdagangannya Gita Wirjawan yang memberikan terobosan kepada perjanjian Doha. Nah, di sini kita mesti melihat juga bahwa ke depan ini adalah satu kolaborasi yang luar biasa. Jadi mulai, jangan kan biasanya begitu kan, begitu mau ulangan, bukan saya bilang suruh nyontek gitu kan, tapi sekarang kita dihadapkan kepada dunia yang baru. Sekarang ini informasi itu terbuka dengan bebas, nggak ada yang bisa dirahasiakan. Jadi nggak ada lagi persaingan, mestinya kolaborasi. Kalau nggak percaya, nggak ada rahasia. Pernah kan kita dengar satu pimpinan ketua partai, dia masih di dalam tahanan, menulis kayak willnya, kayak warisannya. Ini organisasi politik ini dikasihkan kepada pemimpinnya ini dan itu. Suratnya belum keluar dari penjara. 100 juta orang sudah baca suratnya, karena dipotret pakai WA, seluruh Indonesia udah tahu, oh ini kepala ketua partai ini ditahan KPK, dia menunjuk siapa menjadi ini. Jadi tidak ada rahasia lagi. Sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana kolaborasi dengan baik. Boleh nggak saya cerita tentang Indofood ini? Saya minta izin ya. Jadi ini saya mau ceritain bahwa Indonesia suatu hari akan kayak begini. Jadi satu hari itu saya ini kebetulan duta besar Indonesia di Jepang, ada banyak negara yang mempunyai duta besarnya di Tokyo, tetapi merangkap jabatan menjadi duta besar Indonesia juga. Jadi dia namanya co-ambassadors gitu loh. Jadi ada ambasador Senegal, orangnya hitam, tinggi, besar, saya lupa namanya, cuman pokoknya dia bekas dubes senior di New York. Jadi karena dia mempunyai joint akreditasi dengan Jakarta, dia selalu kalau dia mau ngadep di Kemlu kita di sini, dia itu mesti saya bantu gitu kan ya. Karena saya bantu, dia bawa oleh-oleh dari Indonesia. Jadi dia bawa satu kotak isinya Indofood, Indomie. Dia bilang sama saya surprise luar biasa yang mulia. Saya bingung kan, kenapa? Karena ada produk Senegal di Indonesia. Namanya Indomie. Saya kan bingung ya, mau bilang lo kok bodoh banget gitu kan. Namanya juga Indomie kali gitu kan. Tapi nggak bisa ngomong kan. Dia datang dengan bangganya, dia bilang bahwa ini produk Senegal. Karena kalau tidak salah saya, Indofood punya fasilitas di Senegal. Jadi kita semua mesti bangga dengan rakyat 250 juta dengan ekonomi nomor 4 di dunia itu, kita akan biasa dengan kayak begitu.
Karena di Saudi Arabia, Indofood ini punya 4 line, kalau tidak salah, mungkin lebih kali ya. Lebih sekarang ya, kalau itu 4 line. Jadi kenapa ini orang Arab bisa suka makan Indomie? Karena TKI-nya kan banyak di sana kan. Ini bener ditanya si Exted ini. Kebanyakan mulainya dari TKI sih. Jadi Dari kita TKI. berterima kasih dengan. Jadi karena pembantunya TKI-nya makan Indomie, anaknya pengen ikut makan. Bener kan Ton? Banyak mulai. Bener ini. Jadi produk-produk Indonesia bakal kayak begitu. Saya bilang kan tadi, kita ini sekarang memproduksi Daihatsu lebih besar daripada Jepang memproduksi Daihatsu. Saya kemarin dikasih tugas untuk menjadi utusan khusus Indonesia untuk melobi supaya Indonesia masuk ke Security Council. Salah satu tujuan saya adalah di Karibia. Saya mendarat di St. Kitts and Nevis. Dijemput karena tamu presiden, dijemput pakai ngoeng-ngoeng. Meskipun ngoeng-ngoengnya pakai itu ya, pakai motor Honda bebek gitulah kira-kira. Terus pakai mobil kan, mobilnya Suzuki APV. Begitu buka pintu, kalau dulu di Jerman kan pakai Mercedes kan tamu presiden ya. Kan kalau Mercedes kan tulisannya Achtung, Achtung gitu kan. Kita buka pintu tulisannya hati-hati. Tapi teman-temanku semua, tidak ada rasa bangga menjadi orang Indonesia ketika kita melihat bahwa barang kita, produk kita menjadi buah bibir dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, luar Don't biasa worry ya, sekali. Indomie itu masih Indonesia punya kok. Jadi ya jangan khawatir itu. Tapi mungkin aku pengen sekalian nanya Extend, kenapa kok Indomie itu memilih untuk bikin di luar? Kenapa nggak bikin di Indonesia aja? Apakah biaya produksi lebih murah atau kenapa tuh? Apakah sudah tidak bisa memenuhi permintaan pasar lagi saking banyaknya? Kalau kita lihat itu udah lama ya, jadinya kita udah investasi, kita udah investasi di luar negeri udah lama banget. Jadinya kalau di Afrika kayaknya udah 30 tahun yang lalu. Jadinya, jadi Deketan. Mungkin itu jadi kenapa orang-orang Afrika pikir itu dia punya ya. Kalau di Indonesia aja kita total kayaknya tahun kemarin jualannya udah berapa ya? Lebih dari 10 billion ya, 10 miliar ya. So total noodlesnya Indofood. Jadi kalau mau untuk ekspor lagi kayaknya susah. Jadi mendingan kita untuk foreign market kita bikin di sana. Tapi mungkin cukup menarik ya kalau misalnya core-nya semuanya pusat tuh di Indonesia. Dengan misalnya buka line di negara lain itu kan culture-nya berbeda, semuanya segala berbeda. Itu bagaimana untuk bisa bekerja sama atau misalnya mengendalikan supaya mereka itu mengikuti keinginan kita orang Indonesia? Kalau in any FMCG company kayaknya kalau ke luar negeri pasti ada sesuaikan flavornya lah. Jadi kalau di Nigeria, for example, itu dia demennya pepper chicken. Saya sih nggak suka ya. Jadi dia orang masaknya juga udah cara dia sendiri, itu air sampai blenyak, terus dimakannya pakai pisang. Pisangnya, ya, terus saus seasoningnya baru taruh di atasnya gitu loh. Jadi untuk saya sih saya nggak suka banget. Not my taste lah. Kalau di Saudi yang populer malah kita punya flavor soto, tapi di sana panggilnya vegetable soup. Jadi itu salah satu yang di orang demen. Tapi ya soto. Rasa sotonya sama seperti yang di Indonesia? Hampir sama sih. Hampir sama. Ya gitu. Oke, baik, terima kasih Victor, Exter, Cipta dan juga Pak Lutfi untuk sharingnya sore hari ini. Kini saatnya kita buka sesi Q&A, jadi teman-teman di sini boleh tanya. Ini belum selesai saya ngomong udah banyak tangan yang naik. Silakan, mungkin asyirnya boleh bantu Mbak yang di depan, ada mikrofonnya. Oke, mikrofonnya berjalan dari belakang. Baru tahu di LA ada yang di burrito juga Indominya. Di rasa Meksiko, dibikin burrito. Gitu. Rasa burrito pedes tapi. Nggak tahu tuh, aku belum coba tuh, mesti coba. Iya, saya juga baru lihat fotonya tuh. Tapi kalau pengalaman saya makan Indomie, paling enak itu Indomie Indonesia. Agak beda kalau misalnya beli yang di luar Emang negeri. Iya kan? Jadi kalau saya keluar negeri saya bawa. Kalian cari sensasi aja, semua sama. Nggak terima, Exter nggak terima. Oke, silakan Mbak, boleh diperkenalkan namanya dan dari mana? Selamat sore, saya Thalia. Saya mau nambahin sedikit aja Pak.
Kalau Indomie, karena saya itu tinggal di Malaysia, even Indomie yang di Malaysia rasanya beda jadi saya selalu bawa dari Indonesia. Joke aside, karena temannya kita hari ini adalah building a brand and a legacy. Nah, pertanyaannya saya itu mungkin tidak di cover di konten yang udah dibagikan tadi. Mungkin kita pernah dengar mitos generasi ketiga. Jadi ini seperti mitos ya, jadi belum tentu benar juga sih. Nah, jadi kebanyakan itu dari sebuah riset, family business pada generasi ketiga itu banyak yang jatuh atau fail gitu. Nah, dan hanya 2, sekian persen aja yang survive di generasi yang keempat. Nah, surprisingly Bapak-bapak di depan ini kan adalah representatif dari family business yang mungkin generasi ketiga. Nah, boleh sharing nggak sih ke kita mungkin yang mungkin dari antara kita juga dari family business yang kita mau sustain sampai generasi ketiga, 4, dan 5 seterusnya. Apa sih key success-nya? Itu aja, terima kasih. Oke, boleh silakan siapa? Kalau boleh, saya tadi kan kayak kalau kita sharing tentang marketing ya. Jadi understanding your customers, understanding who you're selling to, understanding what the market is doing, itu yang paling penting sih. Jadi ya untuk mitos-mitos itu ya semoga kita bukan jadi statistik lah ya. Tapi ya untuk saya sih pengertian total environment. Jadi itu akan jadi salah satu yang pentingnya sih. Oke. Mungkin saya bisa tambahkan. Menurut saya tuh di generasi 3 yang paling bahaya itu adalah ego masing-masing. Jadi kalau kita bisa di generasi 3 atau generasi 4 atau generasi mana aja sih, asal kalau kita bisa mementingkan shareholders value di atas segalanya, menurut saya sih perusahaannya harusnya aman. Kan masalahnya itu kebanyakan generasi ketiga, generasi 4, mereka juga mau certain kind of influence ya, mau certain kinds of jabatan gitu ya. Tapi kalau kita bisa mementingkan shareholders value, jadi ultimately saya jabatan apa aja juga oke. Saya influence apa aja juga oke. Asal shareholder value naik, asal kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi, menurut saya that particular company automatically sudah in a very very good position. Jadi menurut saya itu yang paling bahaya, ego diri sendiri. Itu very good point sih. Very well said. I'm not kidding. Very very well said. Nah ini saya tambahin ya. Enggak, ini ego segala bisa mulai karena macam-macam hal. Nah saya pernah ikut nih kelas next generation gitu di Hong Kong. Dia bilang chapter 1 pembukaan. Gimana cara buat diterusin lebih dari generasi ketiga ya. Chapter 1, istri satu aja katanya. Istri satu aja, anak jangan banyak-banyak. Kenapa itu ego itu kejadian? Soalnya biasanya orang Tionghoa gitu isinya 5 gitu. Ya jelas saja ego kejadian orang ini anaknya itu bukan orang Tionghoa aja loh. Hah? Orang Islam juga mesti lebih dari 1 itu. Hanya ayo itu. Jadi chapter 1 katanya kalau bisa katanya istrinya jangan banyak-banyak, anaknya jangan banyak-banyak, itu akan memperkecil kemungkinan perseteruan. Memperkecil lah kemungkinan. itu juga yang bagus sih. Jadi itu buat semua berarti. Itu buat semua berarti. Iya, soalnya kan katanya ego. Iya bener, kalau anaknya istri ini sama anaknya istri ini, wah berantem lihatnya. Kalau saudara kandung aja saling berkompetisi, apalagi beda ibu, kompetisinya makin kenceng ya. Iya, itu chapter 1. Chapter 2-nya apa Pak Victor? Jangan boros. Boros, oke. Jadi Tapi dengan fasilitas yang ada, pasti kita tempted untuk bisa boros untuk spending. Mungkin Pak Victor boleh kasih tips. kalau tips ya, kalau yang udah hartanya 100 juta ke atas, 100 juta US ke atas, asal Jauh, itu jauh Pak. 100 juta rupiah dan US dollar. ya misalkan, itu katanya boleh spending di bawah 3% dan tetap akan kaya terus panjang hidupnya. Karena kalau 100 juta, udah sampai 100 juta. Contohnya. Kalau belum sampai? Kalau belum sampai saya bilang sebaiknya diversifikasi pendapatan. Jadi kalau yang pegawai gitu, mungkin kan kerja buat satu perusahaan. Saya anjurin nabung dan taruh di pendapatan yang berbeda dari gaji yang normal gitu. Karena
daripada buat foya-foya cepet-cepet gitu, mendingan punya nest egg lain gitu, mungkin di saham, mungkin di mutual fund, mungkin di properti yang bisa dijual, disewakan gitu. Ini ya saya a bit worry karena saya lihat di Indonesia banyak yang terlalu cepat, baru punya uang dikit kok udah spending banyak gitu. Oke, jadi kita berhemat itu juga menjadi salah satu tips. Baik, terima kasih Pak Victor. Saya boleh dong tutup. Pak Lutfi mau nambahin dikit, Ya, boleh waktu kita tutup udah habis, dong. tapi dikit boleh. Satu benar, bahwa kita ini nggak boleh ada egonya. Yang kedua, kita mesti hemat. Karena biasanya kalau istri lebih dari satu itu, hemat itu pasti tidak. Tapi yang terpenting juga menurut saya adalah keputusan-keputusan yang penting. Dan kita ini 2019 ini sampai 2024 sampai 2045 ini adalah masa-masa yang terpenting untuk Indonesia. Dan tahun ini adalah tahun politik. Dan saya minta kepada adik-adikku semua bangsa Indonesia untuk memberi pilihan yang benar karena ini bagian daripada keputusan yang penting. Oke. Saya secara pribadi akan memilih presiden yang bekerja keras dan sudah terbukti. Jadi, Pak Lutfi. Jadi saya tantang sekarang kepada milenial muda untuk memberikan suara yang benar. Pak, di sini ada kepala staf kepresidenan Pak, sudah ada Pak Muldoko. Satu, mesti milih yang benar. Yang kedua, karena ini bagian daripada keputusan yang tepat. Kedua, jangan boros, artinya jangan kawin lagi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh punya ego karena kita berada di zaman kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Baik, Pak Victor, terima kasih. Pak Eksan juga untuk sharing sessionnya. Baik, selanjutnya kita kembalikan ke MC, ke Aldi dan Lala, silakan. Oke. Thank you. Wow. Ini salah satu Pantesan. sesi yang paling hot menurut saya nggak? Tadi saya lihat dari tadi nih Bapak kok